Manajer Michelin Motorsport, Piero Taramaso angkat bicara mengenai kegagalan Francisco Bagnaia bersaing dengan Alex Marquez pada MotoGP Spanyol 2025. Bagnaia tidak lepas menjadi sorotan setelah dinilai kesulitan menjalani persaingan sebagai andalan tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Pasalnya dia menunjukkan performa yang beda dengan rekan setimnya Marc Marquez sebagai rekrutan anyar Ducati. Jika dibandingkan dengan Bagnaia, Marquez mencatatkan performa lebih gemilang dengan 8 kemenangan dari 10 balapan sprint dan Grand Prix, sedangkan Bagnaia baru meraih 1 kemenangan pada sesi balapan utama MotoGP Amerika 2025. Nama Bagnaia kian disorot setelah dia gagal meraih kemenangan pada MotoGP Spanyol 2025. Dalam balapan tersebut juara dunia kelas MotoGP musim 2022 dan 2023 itu harus puas menduduki finish di tempat ketiga pada sesi balapan utama. Bagnaia gagal memanfaatkan situasi rekan setimnya Marquez yang mengalami crash di putaran ketiga. Bahkan yang lebih ironis, Pecco harus mengakui keunggulan dari adik Marc Marquez yang membela Gresini Racing, yaitu Alex Marquez yang keluar sebagai pemenang. Selain itu, Quartararo juga semakin membuat Bagnaia mendapatkan sorotan tajam atas performanya. Kegagalannya dalam menyalip dan mengungguli dua rivalnya pada MotoGP Spanyol tersebut juga mengundang komentar dari Piero Taramaso selaku petinggi Michelin. Bagi Taramaso, momen yang dialami Bagnaia ini melibatkan banyak faktor yang tak hanya soal teknis motor dan kemampuan di lintasan. Untuk memenangkan sebuah balapan, rider berusia 28 tahun itu juga harus pandai mengelola ban dengan karakter sirkuit Jerez. Lebih lanjut, Taramaso menyoroti rasa kepercayaan diri Bagnaia yang dianggap kurang mumpuni melawan Alex Marquez yang tampak lebih menggebu. Bahkan Bagnaia pun dianggap cenderung bermain aman jika dibandingkan dengan Alex dalam mengambil resiko saat balapan. Momen Bagnaia menurut saya adalah kombinasi dari banyak faktor, dan di semua kompetisi untuk menjadi sukses Anda harus menggabungkan semuanya, tak hanya motornya tapi juga ban dan pembalapnya. Ada begitu banyak bagian yang berbeda di mana Pecco menjelaskan bahwa dia salah, dan di Jerez misalnya kinerja ban depannya sangat memprihatinkan, dan di sini kinerja ban tidak pernah beristirahat. Anda selalu berada di sisi kanan dan kiri lalu mengerem, dan ban selalu ada di bawah tekanan. Lalu ada aerodinamika, saat Anda berada di slipstream motor lain Anda kehilangan downforce, motor menjadi lebih ringan, dan saat Anda menggabungkan semuanya Anda kehilangan kepercayaan diri. Kemudian datang pembalap seperti Alex Marquez yang lebih berani mengambil resiko ketika berpikir tentang kejuaraan. Ia mengambil resiko lebih, lalu Alex bisa menyalip, tetapi ia mengambil resiko lebih besar, dan saya tidak ingin berada di posisi pembalap. Anda harus mengatur bahan bakar, ban, kontrol traksi, peta aerodinamika, dan kemudian Anda harus memikirkan tentang kejuaraan karena di sini semuanya berada di level yang ekstrim. Tapi itulah keindahan dari kejuaraan ini, kata Piero Taramaso, sebagaimana dilansir dari Motosan. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo bersiap untuk menghadapi balapan kandangnya pada seri ke-6 MotoGP Prancis 2025. Seri balap ke-6 musim ini akan digelar di sirkuit Bugatti Le Mans, Prancis pada 9 hingga tanggal 11 Mei tahun 2025. Fabio Quartararo sejauh ini sangat percaya diri menatap balapan seri kedua di benua Eropa musim ini. Apalagi Fabio Quartararo sendiri berhasil meraih hasil positif pada balapan terakhir yang berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol, di mana El Diablo berhasil mengasapi dua pembalap Ducati Lenovo dalam 2 sesi. Pertama, Fabio Quartararo berhasil meraih pole position dengan mengalahkan Marc Marquez pada sesi kualifikasi. Lalu yang kedua, dia berhasil finish lebih baik daripada pembalap Ducati Lenovo Francisco Bagnaia dalam balapan. Jadi wajar jika Fabio Quartararo sedang dalam kepercayaan diri yang sangat baik. Hal itu terakhir kali Quartararo meraih podium pada balapan MotoGP Prancis adalah pada musim 2021 tahun di mana ia meraih gelar juara dunia.
Setelah itu pencapaian terbaik dari Fabio Quartararo adalah finish di posisi keempat setahun berselang yaitu pada MotoGP Prancis 2022. Quartararo tentunya sangat berharap dirinya dapat kembali meraih hasil positif dalam balapan nanti. Saya sangat senang bisa meraih pole dan posisi kedua di Jerez sebelum ronde ini dan Le Mans sangat spesial bagi saya karena ini adalah Grand Prix kandang saya dan akan ada banyak penggemar yang bersorak untuk saya. Tidak peduli sudah berapa kali saya mengalaminya, saya masih merinding ketika mereka menyanyikan lagu kebangsaan di garis start, tapi kami harus fokus pada pekerjaan yang ada di tangan akhir pekan ini. Hasil positif selama balapan akhir pekan dan juga di tes Jerez merupakan dorongan yang sangat bagus untuk tim. Saya tertarik untuk melihat bagaimana kinerja spesifikasi mesin baru di Le Mans dan saya tidak sabar untuk memulainya, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dinukil dari Crash. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini masih belum berhasil beradaptasi dengan yang diharapkan setelah beralih dari motor Desmosedici GP milik Ducati ke RC16 KTM pada MotoGP 2025. Bastianini lebih sering berada di luar 10 besar dan pencapaian terbaiknya pada musim ini adalah dengan finish ke-7 di GP Amerika 2025, berbeda dengan Viñales yang berhasil meraih finish ke-4 pada balapan terakhir di MotoGP Spanyol 2025. Tetapi posisi Bastianini berada di posisi yang lebih baik dengan sudah mengoleksi 28 poin dan menduduki peringkat 13 di klasemen sedangkan Viñales 2 strip di bawahnya dengan 24 poin, namun Bestia tak dapat hasil yang memuaskan di tes Jerez. Enea Bastianini mencatatkan waktu terbaik 1 menit 37,265 detik dengan berada di peringkat ke-15, sementara rekan setimnya yaitu Maverick Viñales mengakhiri tes dengan menjadi pembalap tercepat kedua lewat torehan waktu 1 menit 36,237 detik. Namun ia merasa frustrasi dan tidak bahagia membalap dengan motor KTM, padahal Bastianini memulai kiprahnya dengan baik sejak naik ke MotoGP pada musim 2021 dengan berhasil meraih 2 kali podium sebagai pembalap debutan bersama tim Avintia Racing. Semusim berikutnya Bastianini yang bergabung dengan Gresini Racing berhasil mengakhiri musim di peringkat ketiga pada MotoGP 2022, raihan tersebut bahkan langsung membawanya mendapatkan kontrak 2 musim dari tim Ducati Lenovo. Tapi Bastianini mengalami cedera di awal MotoGP 2023 yang membuat ia gagal total untuk bersaing melawan Francisco Bagnaia. Dia baru mulai bangkit pada MotoGP 2024 tetapi hal tersebut sudah terlambat karena Ducati lebih memilih Marc Marquez. Pada uji coba kedua saya mencoba mendapatkan hasil lebih banyak namun saya terjatuh di tikungan 11 setelah roda depan saya terkunci dan tidak ada yang terjadi namun kami tetap melangkah maju, saya lebih cepat dari kualifikasi meski anginnya sangat kencang. Kami telah menemukan beberapa solusi yang membantu saya bersepeda lebih cepat namun ini langkah kecil tapi penting. Kami tidak mencoba pengaturan pada motor tapi kami memiliki beberapa suku cadang dari KTM jadi kami harus memahaminya maka dari itu terjadilah insiden di tikungan 11 dan hanya ada beberapa bagian baru tapi kami menggabungkan beberapa bagian dengan cara baru. Kami ingin melakukan perbaikan di tikungan cepat karena itu merupakan masalah terbesar kami meski catatan waktu putarannya bagus tetapi saya tidak bahagia lagi. Saya tidak merasa nyaman saat mengemudi dan saat Anda merasakannya Anda tidak dapat memberikan banyak tekanan tapi itu hanya gambaran sekilas dan saya pikir kami akan menyelesaikan masalah motor dalam beberapa minggu. Maverick sangat cepat dan dia melakukan tugasnya dengan baik saat saya memasang ban baru cengkeramannya tetap sama seperti saat menggunakan ban bekas. Itu tergantung suhu ban jadi saya bisa memulai dengan baik dan saya selalu 5 atau 6 derajat di bawah yang lain lalu saat saya mencoba terus melaju suhunya meningkat jadi ini adalah masalah besar, kata Enea Bastianini, sebagaimana dilansir dari Speedweek.